Hai, saya akan jelaskan bab 1.4, yaitu barisan dan deret geometri. Barisan bilangan geometri adalah urutan bilangan yang rasionya selalu tetap atau berbandingan bilangan suatu suku dengan suku berikutnya, nilainya selalu tetap. Rasio, cara mencarinya adalah suku kedua dibagi suku pertama, suku ketiga dibagi suku kedua, suku ke N dibagi suku ke N kurangi 1. Atau yang belakang dibagi pas depannya. Contoh barisan bilangan geometri adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Tadi rumusnya rasio adalah suku ke N dibagi suku ke N kurangi 1. Contohnya, suku kedua dibagi suku ke 1. Nilainya 2 dibagi 1. Suku ketiga dibagi suku kedua, 4 dibagi 2, 2. Suku ke-6 dibagi suku ke-5, 32 bagi 16, hasilnya tetap 2. Jadi semuanya selalu 2. Sehingga untuk menentukan bilangan berikutnya adalah selalu dikali 2. Contohnya ini, 1 kali 2, 2, kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16, dan seterusnya. Dan suku ke-7 berarti suku ke-7, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-7 berarti 32 kali 2, 64. Contoh berikut. Dari barisan geometri ini, suku pertamanya adalah 1, dan tadi rasionya adalah 2. Cara menentukan rumus suku ke N-nya adalah, selain tadi selalu dikali 2, kita pakai rumus yaitu suku ke N atau UN sama dengan A kali R pangkatnya N dikurangi 1. Sehingga kalau ini suku ke-7 berarti A kali R pangkat 6. Dari mana 6? 7 kurangi 1. Suku ke-10 berarti A kali R pangkat 9. Ya. Suku ke-80 berarti A kali R pangkat 79. Suku ketiga berarti A kali R-nya pangkat 2. 2 dari 3 kurangi 1. Suku keempat berarti A kali R-nya pangkat 3. Suku ke-6, A kali R-nya pangkat 5. Kita cek kebenarannya. Suku ke-1, A kali R pangkat 2. A-nya tadi 1. R-nya 2. Jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 1, 4. Untuk suku keempat berarti A kali R pangkat 3. A-nya 1. R-nya tadi 2. 2 pangkat 3, 8 kali 1, ya 8. Suku keempat 8. Kita cek 1, 2, 3, 4. Betul ya. Suku ke-6. A kali R pangkat 5. A-nya 1, R-nya tadi 2. 2 pangkat 5, 32 kali 1, 32. Jadi suku ke-6, 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Contoh yang lain adalah barisan geometri 1/243, 1/81, 1/27, 1/9, 1/3, dan seterusnya. Suku pertamanya adalah 1/243. Rasionya adalah, saya ambilnya U4/U3. 1, 2, 3, 4. Ini U4/U3. Kalau pengen yang lebih sederhana, ambil yang angka sebenarnya, yang sederhana yaitu 1/3 per 1/9. Suku ke-5 per suku ke-4. Saya ambil U4/U3, berarti ini per ini. Pernya saya ganti titik 2, pembagian. Membagi pecahan itu rumit, maka diubah ke kali. Yang ini dibalik.
27 dibagi 9 sama dengan 3. Artinya, karena R-nya 3, untuk mencari bilangan berikutnya selalu kali 3. Untuk mengisi ini, 1/3 kali 3 itu 1. 1 kali 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27, dan seterusnya. Maka suku ke-10, rumusnya adalah A kali R pangkat 9. A-nya tadi adalah ini, 1/243. R-nya adalah 3. Kita hitung. 1/243-nya dijadikan pecahan menjadi 3/5. Terus bilangan pecahan kalau pembagian pangkatnya dikurang menjadi pangkatnya 9 kurang 5 itu 4. 3/4 sama dengan 81. Itu bila dikerjakan dengan rumus. Bila dengan cara dipapai berarti ini selalu dikali 3. Kali 3. 1/3 kali 3 tadi 1. 1 kali 3. 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Itu suku ke-10. Jadi bila nggak apa rumus ya cari aja satu persatu. Contoh berikutnya. 768,384,192,96 dan seterusnya. Bilangannya mengecil. Suku pertamanya adalah 768. Kemudian rasionya bisa dicari angka yang sederhana yaitu suku keempat per suku ketiga. 96 dibagi 192. Dibagi 96 1, ini dibagi 96 2. Atau 96 kali 2 kan yang bawah ini. Jadi rasionya adalah 1/2 atau setengah. Atau 1 dibagi 2. Artinya untuk mendapatkan bilangan berikutnya ini selalu dibagi 2. Ya, ini bagi 2 tinggal 84. Dibagi 2 lagi 192. Bagi 2 96. Bagi 2 48. 24. 12 dan seterusnya. Sehingga untuk mencari suku ke-7 berarti A kali R pangkat 6 tadi. A-nya adalah 768. R-nya setengah. 768-nya tetap ditulis. Terus ini 2/6. 2/6 itu 64. Terus kita kotret 768 dibagi 64 adalah 12. Ya, ini hitung dengan rumus. Bila bingung dengan rumus, tadi cari terus ini dibagi 2 nanti suku ke-7-nya akan 12. Berikutnya. Hati-hati bilangannya positif negatif bergantian. Suku pertamanya adalah 2. Rasionya adalah kita ambil bilangan yang paling sederhana, suku kedua bagi suku pertama. Min 4 dibagi 2. Hasilnya min 2. Artinya ini selalu dikali dengan min 2. 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali min 2 plus 8. 8 kali min 2 min 16. Min 16 kali min 2 plus 32 dan seterusnya. Terus kalau dicari suku ke-6, suku ke-6 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betulkah nanti hasilnya itu? Dengan rumus berarti min 6. Maaf, ini suku ke-7 ya. Suku ke-7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dicari di sini. Min 64 kali min 2. 1, ini min kali min plus 128. Berikutnya kita akan mempelajari deret geometri. Deret geometri adalah jumlah semua bilangan barisan geometri. Contohnya ini, kalau dijumlah ini berapa, caranya cukup dihitung biasa. Tapi karena ini ada positif negatif, kita kelompokkan saja. Yang positif, 2 tambah 8 tambah 3, 2. Caranya adalah 2 tambah 8, 10. 10 tambah 3, 2, 4, 2. Yang negatif dikumpulkan, ini tambah ini, jadi min 20, tambah ini min 84. Yang atas 42, ini min 84. Positif tambah negatif, berarti yang banyak kurangi dikit.
84 kurangi 42, hasilnya 42, tandanya ikut yang banyak, jadi negatif 42. Ini jumlahnya semuanya negatif 42. Bagaimana kalau bilangannya makin lama makin besar dan sampai tak terhingga? Kalau ini dijumlah, ini tentu hasilnya pasti juga tak terhingga ya. Bilangannya makin lama makin besar sampai kita nggak mampu ngitung, disuruh jumlah. Jawabannya pasti tak terhingga. Untuk deret geometri yang konvergen atau bilangannya mengecil, ini kalau diteruskan sampai 1 per tak terhingga, ini dijumlah hasilnya berapa? Rumusnya adalah A per 1 kurangi R. A per 1 kurangi R, ini khusus jika R-nya kurang dari 1. A-nya adalah 16, R-nya adalah 8 dibagi 16, atau 1 dibagi 2. 1 bagi 2, setengah, jadi R-nya ini setengah. A-nya 16, 1 kurangi R-nya setengah. 1 kurangi setengah, ya setengah. 16 dibagi pecahan, bagi jadi kali, pecahannya dibalik, jadi 16 kali 2, 32. Jadi ini kalau dijumlah sampai tak terhingga itu hasilnya hanya 32. Karena ini bilangannya makin kecil sekali sampai 0. Selesai.